Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Krisanti, nomor absen 7 dari kelas Y. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya cari. Adapun yang akan saya bahas yang pertama yaitu masalah makro dan mikro dalam pendidikan di Indonesia. Kedua, teori pendidikan klasik. Ketiga, teori pendidikan abad pertengahan dan abad ke-20-an. Keempat, filsafat humanistik dan Pancasila. Yang kelima, hukum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masalah makro dan mikro dalam pendidikan di Indonesia. Masalah makro merupakan masalah yang sering terjadi pada pendidikan itu sendiri, seperti masalah kurikulum yang selalu berubah-ubah, mutu pendidikan yang kurang merata, dan rendahnya pendidikan di Indonesia. Sedangkan masalah mikro merupakan masalah kurangnya kedisiplinan dari pendidik dan kurangnya fasilitas yang tidak memadai. Masalah mikro dan makro ini sumbernya dari guru lah yang menjadi sumber permasalahannya, karena kebanyakan guru di Indonesia itu kurang skillnya. Tetapi guru lah yang menjadi tolak mutu kunci kesuksesan dalam pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, guru harus memiliki skill yang baik dan personal dalam mengelola emosi, profesional dalam mengajar, dan sosial berinteraksi antara siswa dengan baik, guru berinteraksi dengan para guru, dan guru berinteraksi dengan orang tua siswa. Guru juga harus memberikan solusi di dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Artikel yang kedua yaitu teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik merupakan ilmu pendidikan yang berkembang terus-menerus. Dengan adanya ilmu pendidikan klasik ini mampu mengembangkan bakat dan minat dari anak didik. Belajar merupakan suatu proses yang terjadi terus-menerus tanpa mengenal usia. Dengan belajar, kita dapat menumbuhkan pengetahuan yang banyak, dan sistem pembelajaran ini terjadi akibat interaksi antara stimulus dengan respon. Contohnya, apabila seseorang memiliki kemampuan dalam bernyanyi, pasti orang tuanya itu memiliki bakat untuk bernyanyi. Salah satu dari mereka bisa dari kakek neneknya mereka, itu diwariskan kepada seseorang yang mempunyai bakat untuk bernyanyi. Yang ketiga yaitu teori pendidikan abad pertengahan dan abad ke-20-an. Kemajuan pendidikan saat ini tidak lepas dari peran tokoh yang memiliki pendidikan yang baik dan menjunjung tinggi pendidikan di Indonesia saat ini, sehingga mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pernah menyatakan ing graso sung tulodo, ing madyo mangkung korso tuwuri handayani, yang berarti di depan sebagai contoh, di tengah sebagai memberikan semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Jadi Ki Hajar Dewantara ini memberikan motivasi kepada guru agar guru itu selalu semangat dalam mendidik dan memajukan ke dunia pendidikan di Indonesia. Guru harus memberikan motivasi juga kepada siswanya, sehingga siswa dapat mengembangkan minat dan bakat mereka dan mampu menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara.
Yang keempat, yaitu tentang filsafat humanistik dan Pancasila. Filsafat humanistik dan filsafat Pancasila. Filsafat humanistik menilai bahwa perkembangan intelektual itu sangat penting dalam sistem pendidikan. Ini berarti filsafat humanistik menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kependidikan. Dalam filsafat humanistik ini dapat membentuk dari keluarga, kemudian dari keluarga akan dibentuk melalui masyarakat, sehingga membentuk negara yang baik dan berdemokrasi serta bertanggung jawab. Dan filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia mampu menuju bangsa yang berkarakter, di mana anak didik kita nanti akan diajarkan karakter yang baik berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sehingga nantinya anak didik kita akan membentuk sifat yang baik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima yaitu tentang hukum pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ditetapkan dan diterapkan, di mana hukum itu berlaku pada pendidikan. Hukum ini berlaku pada pendidikan agar terciptanya pendidik yang bertanggung jawab, disiplin dalam hal waktu, dan dengan adanya hukum pendidikan di Indonesia dapat menciptakan pendidik yang bertanggung jawab, disiplin, dan proses belajar mengajarnya bisa berjalan dengan lancar. Itulah gunanya hukum pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.